Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faizatur Rahmah, NIM E2019-1033. Nah, saya dari kelas Perbankan Syariah 1. Nah, di sini saya akan mereview kembali yang video yang sudah teman saya jelaskan, yaitu tentang 5 materi atau 5 bab. Nah, ini adalah untuk tugas UAS Ekonomi Makro. Dosen saya yaitu Dr. Abdul Wadud Nafis LC MEI. Nah, langsung saja yang pertama adalah teori pendapatan nasional. Nah, definisi pendapatan nasional adalah nilai total output akhir suatu negara dari semua barang dan jasa yang diproduksi dalam satu tahun. Nah, konsep pendapatan nasional adalah yang pertama, produk domestik bruto. Nah, merupakan jumlah produk, baik barang maupun jasa, yang dihasilkan oleh unit-unit produksi di dalam batas wilayah suatu negara atau domestik selama 1 tahun. Nah, yang kedua adalah produk nasional bruto. Adalah nilai produk atau baik barang atau jasa yang dihasilkan oleh penduduk suatu negara, yaitu nasional, selama 1 tahun, termasuk yang dihasilkan oleh warga negara tersebut di luar negeri. Nah, misalnya, jika ada seorang pria asal Indonesia yang menjual pakaian di Vietnam, barang atau jasa yang dihasilkan termasuk ke dalam produk nasional bruto. Nah, yang ketiga adalah produk nasional neto. Nah, produk ini adalah produk nasional kotor, yaitu dikurangi penyusutan barang modal. Nah, yang keempat adalah pendapatan nasional neto. Nah, pendapatan ini adalah yang dihitung menurut jumlah batas atau balas jasa yang diterima oleh masyarakat sebagai pemilik faktor produksi. Nah, yang kelima adalah pendapatan perseorangan. Nah, merupakan jumlah pendapatan yang diterima oleh setiap orang dalam masyarakat, termasuk pendapatan yang diperoleh tanpa melakukan kegiatan apapun. Nah, misalnya gaji seorang karyawan kantoran dan lain-lain. Nah, yang terakhir adalah pendapatan yang siap dibelanjakan. Nah, ini adalah suatu pendapatan yang siap untuk dimanfaatkan guna membeli barang atau jasa konsumsi, dan selebihnya menjadi tabungan yang disalurkan menjadi investasi. Nah, yang kedua adalah tentang kebijakan moneter dalam perspektif ekonomi Islam. Nah, seperangkat kebijakan ekonomi yang dibuat untuk mengatur ukuran serta tingkat pertumbuhan pasokan uang di dalam perekonomian negara. Nah, untuk mencetak uang, mengedarkan uang, mengatur jumlah uang yang beredar. Nah, jika uang banyak beredar akan terjadi inflasi, barang-barang akan mahal. Nah, sebaliknya, jika uang tidak banyak beredar di masyarakat, maka akan terjadi yang namanya itu barang-barang itu akan sedikit dan lebih murah. Tetapi itu dampaknya itu uang itu tidak banyak beredar di masyarakat. Nah, yang kedua adalah jenis-jenis kebijakan moneter, yaitu ada 2. Yang pertama, kebijakan moneter ekspansif dan kebijakan moneter kontraktif. Nah, kebijakan moneter ekspansif ini merupakan kebijakan yang diambil untuk meningkatkan jumlah uang yang beredar. Nah, tujuannya untuk mengatasi pengangguran dan meningkatkan daya beli masyarakat. Juga menurunkan suku bunga. Nah, kebijakan moneter kontraktif adalah kebijakan untuk mengurangi jumlah uang yang beredar. Nah, ini maksudnya tujuannya juga sama ya, untuk mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat. Nah, tetapi ada yang beda. Kebijakan ini dilakukan saat negara tengah mengalami inflasi yang disebut juga dengan kebijakan uang ketat. Nah, seperti contohnya menjual sertifikat pada masyarakat dan suku bunga dinaikkan.
Nah, tujuan kebijakan moneter ini adalah yang pertama, mengedarkan mata uang sebagai alat pertukaran dalam perekonomian. Yang kedua adalah menjaga kestabilan harga, menjaga kestabilan ekonomi, meningkatkan kesempatan kerja, memperbaiki neraca perdagangan kerja masyarakat, dan distribusi likuiditas yang optimal. Maksudnya di sini adalah uang sampai pada masyarakat secara optimal. Yang ketujuh, mempertahankan keseimbangan antara pasar barang dan pasar uang agar tidak terjadi inflasi. Yang kedelapan adalah pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan. Nah, instrumen kebijakan moneter adalah yang pertama, kebijakan operasi pasar terbuka. Yang kedua, kebijakan diskonto, kebijakan cadangan kas, kebijakan kredit, serta kebijakan dorongan moral dan penyesuaian tingkat suku bunga. Beberapa hal ini bisa menjadi instrumen dalam kebijakan moneter yang ada di Indonesia dan dalam perspektif ekonomi Islam. Nah, yang ketiga adalah jenis-jenis uang menurut lembaga yang mengeluarkan. Nah, yang pertama adalah uang kartal dan uang giral. Nah, uang kartal merupakan alat pembayaran yang sah dan wajib digunakan oleh masyarakat dalam melakukan kegiatan ekonomi sehari-hari. Nah, kalau uang giral ini adalah jenis uang ini tidak wajib digunakan oleh masyarakat untuk melakukan transaksi atau kegiatan ekonomi sehari-hari. Nah, karena umumnya dimiliki oleh kalangan masyarakat tertentu, karena berbentuk simpanan di bank yang dapat kita tarik sesuai kebutuhan dengan menggunakan perintah bayar berupa cek. Nah, fungsi turunan uang adalah sebagai alat pembayaran transaksi yang sah, sebagai alat pembayaran hutang, sebagai alat penimbun kekayaan, serta alat pemindah kekayaan dan alat pendorong kegiatan ekonomi. Nah, uang ini juga memiliki fungsi, yaitu fungsinya menurut ekonomi Islam adalah sebagai alat tukar, alat hitung, alat penyimpan kekayaan, dan lain-lain. Nah, definisi uang adalah benda yang diterima masyarakat umum sebagai alat tukar dalam kegiatan ekonomi maupun kegiatan sehari-hari. Nah, jenis-jenis uang menurut pembuatannya. Yang pertama adalah uang logam dan uang kertas. Nah, fungsi asli uang ini juga sebagai alat tukar di mana pertukaran tak lagi menggunakan barang dengan barang atau yang dahulu kala kita sebut dengan sistem barter, tetapi barang dengan uang. Sebagai satuan hitung, menunjukkan nilai suatu barang atau jasa yang diperjualbelikan, besarnya kekayaan, dan juga menghitung besar kecilnya pinjaman. Nah, sebagai penyimpan nilai ini adalah uang dapat mengalihkan daya beli dari masa kini ke masa yang akan datang. Nah, menurut nilainya, jenis-jenis uang dibedakan menjadi dua, yaitu uang penuh dan uang tanda. Nah, fungsi turunan uang sebagai alat pembayaran yang sah, alat pembayaran hutang, penimbun kekayaan, alat pemindah aset, dan alat pendorong perekonomian. Nah, berdasarkan bahan pembuatannya, uang logam terbuat dari logam yang biasanya berupa emas atau perak yang nilainya cenderung tinggi dan lebih stabil dibandingkan jenis logam lainnya. Nah, sedangkan uang kertas adalah terbuat dari bahan baku kertas khusus yang tidak mudah robek atau rusak. Nah, didesain sedemikian rupa dengan memadukan gambar, simbol, dan logo tertentu yang mudah dikenali dan dibedakan untuk setiap satuan nominalnya. Misalnya, pecahan dengan nominal 1.000, 2.000, sampai dengan 100.000 memiliki desain dan warna yang berbeda sehingga masyarakat mudah mengenalinya.
Nah, jenis uang logam ini juga memiliki nilai-nilai di dalamnya yang ada 3 macam, yaitu nilai intrinsik, nilai nominal, dan nilai tukar. Nah, nilai intrinsik ini adalah nilai dari bahan yang digunakan untuk membuat mata uang. Nah, untuk nilai nominal adalah nilai yang tertera pada mata uang. Misalnya 100, 500, 1000, 2000, dan lain-lain. Nah, yang terakhir adalah nilai tukar, nilai yang dapat ditukarkan dengan suatu barang. Nah, yang keempat adalah peran dan fungsi bank sentral. Nah, bank sentral adalah sebuah instansi atau lembaga keuangan yang memiliki tanggung jawab atas suatu kebijakan moneter dan melahirkan tingkat aktivitas ekonomi yang stabil dalam suatu negara. Nah, tujuan bank sentral adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai mata uang yang tercermin dari laju inflasi dan perkembangan nilai tukar uang dalam negeri terhadap mata uang asing. Nah, instrumen yang dipakai untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah tersebut dapat disebut dengan tugas dari bank sentral. Nah, tugas bank sentral yang berkaitan dengan pemerintah. Yang pertama adalah penyediaan kredit terhadap pemerintah, mengatur kas pemerintah, membantu proses lelang dan menjual surat hutang negara, melakukan pengedaran uang sebagai alat pembayaran yang sah, mempunyai hak penuh terhadap pencetakan dan produksi uang. Serta yang terakhir adalah mempunyai hak tunggal terhadap pencetakan uang. Nah, tugas bank sentral dalam perbankan adalah yang pertama, menentukan suku bunga sebagai banker, melakukan pengembangan kredit yang sehat, melakukan pembinaan semua bank yang ada, serta melakukan pengaturan, pengontrolan, dan perluasan jaringan, serta lalu lintas pembayaran. Dan yang terakhir adalah melakukan support dan mendorong masyarakat untuk menjalankan usaha yang produktif. Nah, di dalam bank sentral ini juga memiliki wewenang, yaitu untuk melakukan pengendalian moneter, yakni operasi pasar terbuka, penetapan tingkat diskonto, penetapan cadangan wajib minimum, dan pengaturan kredit atau pembiayaan. Yang kedua adalah menentukan target moneter dengan melakukan pertimbangan sasaran laju inflasi nasional. Dan yang terakhir adalah melakukan pengontrolan kebijakan yang berhubungan dengan keuangan. Kebijakan keuangan yang dimaksud yaitu penerapan kebijakan diskonto, penerapan cadangan wajib minimum, dan pengontrolan pembiayaan dan kredit. Nah, untuk bab yang terakhir adalah bab yang kelima adalah tentang tugas dan wewenang OJK. OJK adalah sebuah lembaga negara yang memiliki fungsi dan tugas dalam penyelenggaraan sistem pengaturan dan pengawasan terhadap industri jasa keuangan secara terintegrasi. Nah, tugas-tugas OJK adalah yang pertama, mengatur dan mengawasi kegiatan jasa keuangan, baik di sektor perbankan maupun non-perbankan. Yang kedua adalah mengatur dan mengawasi kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal. Nah, yang ketiga adalah mengatur dan mengawasi aktivitas jasa keuangan di sektor asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga keuangan lainnya. Nah, OJK ini juga memiliki wewenang. Nah, yang pertama adalah menetapkan peraturan perundang-undangan di industri jasa keuangan. Yang kedua, membuat dan menetapkan peraturan tentang pengawasan di industri jasa keuangan. Yang ketiga, membuat dan menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan tugas OJK. Yang keempat, mengatur tentang tata cara penetapan pengelolaan status di lembaga jasa keuangan.
Nah, yang kelima, mengatur tentang struktur organisasi dan infrastruktur serta pengelolaan kekayaan dan kewajiban. Nah, yang keenam adalah membuat dan menetapkan peraturan tentang tata cara pemberian sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di sektor jasa keuangan. Yang ketujuh, membuat dan menetapkan kebijakan mengenai tata cara pengawasan terhadap industri jasa keuangan. Yang kedelapan, OJK dapat melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan dan perlindungan konsumen dan tindakan yang terhadap lembaga jasa keuangan. Yang kesembilan adalah memberikan sanksi administratif kepada pihak yang melanggar peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Nah, yang terakhir adalah OJK berwenang memberikan atau mencabut izin usaha, pengesahan, dan penetapan lainnya dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Nah, sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.